Halo WPC Lovers. Oke, ketemu lagi dengan kita berbincang bareng dokter. Hari ini saya lagi ada di WPC Cabang Bintaro. Nah, di sebelah saya ada narasumber salah satu dokter di WPC Bintaro. Dengan dokter siapa nih kalau boleh tahu? Dokter Ainun. Oke, dengan dokter Ainun. Nah, dokter Ainun praktek di WPC Bintaro ada di hari dan jam apa aja? Oke, saya praktek di WPC Cabang Bintaro setiap hari Selasa, Kamis, dan Minggu. Untuk hari Selasa dan Kamis di jam 10 sampai jam 18, kalau hari Minggu jam 12 sampai jam 16. Oke, nah buat kalian yang udah tahu jadwal prakteknya dokter Ainun atau mau konsultasi dengan dokter Ainun, nanti bisa by appointment ya dok ya tentunya, karena kita masih masa transisi PPKM juga ya, jadi untuk mengatur tidak terjadinya penumpukan pasien ya, jadi bisa konsultasi by online dulu atau by appointment ya dok ya. Iya. Oke, nah hari ini kita akan bahas nih, mungkin di masa-masa pandemi ini banyak agak kelahiran ya, di mana banyak bumil-bumil bertebaran nih ya kan. Betul. Oke, nah kita akan bahas bagaimana daun kali bertebaran. pokoknya lagi ya banyak lah pokoknya angka kelahiran lagi tinggi itu bumil jadi tambah banyak. Mungkin bapak-bapak lebih produktif kali ya. Karena nggak ada aktivitas ya. Yang lain maksudnya kebanyakan aktivitas tuh di rumah. Ya, jadi lebih banyak ketemu pasangannya. Jadi lebih intens lah ibaratnya dok ya. Oke, nah kita mau ngasih tahu hari ini pembahasannya dengan dokter Ainun, yaitu tips moms dapat body goal setelah melahirkan. Oke. Nah, kalau berbicara tentang melahirkan nih, pasti yang paling pertama disorot itu melarnya tubuh ya dok ya. Yes. Nah, kira-kira selain melarnya tubuh, masalah kulit apa sih dok yang bisa terjadi nih pasca melahirkan? Oke. Jadi masalah kulit yang terjadi pada saat kita sudah melahirkan atau pasca melahirkan itu sebenarnya ada beberapa ya, Pak Ahmad. Jadi dari wajah dulu biasanya karena tingginya hormon progesteron dan estrogen pada wanita yang sudah melahirkan itu bisa menyebabkan adanya jerawat-jerawat. Oke, jerawat. Yang pertama jerawat. Yang kedua di wajah juga bisa terjadi flek atau melasma. Biasanya kita sebut kloasma gravidarum. Itu adalah seperti apa namanya, kita kalau lihat orang yang bercak-bercak coklat di muka. Ada petahnya lah kelihatannya kayaknya itu ya. Biasanya itu disebabkan juga karena efek hormonal pada saat hamil bisa. Jadi setelah melahirkan ternyata dia ada flek-flek yang menetap. Kadang-kadang ada juga yang berangsur-angsur menghilang. Kemudian selain itu mungkin di daerah bagian perutnya yang memang terisi si janin ya. Ya, membesar kan, pasti kan ada kulit yang ketarik tuh dok ya kan. Betul, nah itu akan menyebabkan stretch mark. Stretch mark. Stretch mark. Lalu mungkin kulitnya jadi lebih kering kadang-kadang ya, atau lebih mudah mengelupas gitu, lebih cenderung kurang, jadi kulitnya tuh agak lebih kita sebut dehidrasi. Dehidrasi ya. Gitu. Jadi dari faktor muka bisa juga karena disebabkan hormon ya dok ya tadi yang menimbulkan jerawat. Kalau dari faktor tubuh mungkin karena stretch mark tadi ya dok ya. Karena kan kulit yang tiba-tiba kan ketarik tuh ya kan ketika ada bayi di dalam sana, begitu pas balik pasti kan akan ada yang kendur ya kurang lebih kulitnya ya, dan meninggalkan, kalau stretch mark itu kayak garis-garis ya kan, apa sih ibaratnya kayak listrik lah itu ya. Iya, jadi biasanya kalau kita lihat di kulitnya itu awal-awal setelah melahirkan tuh warnanya merah dulu. Oh, merah dulu, oke. Ya, kita sebut striae rubra. Lalu dia lama-lama akan menggelap. Lalu dia nanti terakhir warnanya jadi putih, striae alba. Nah, stretch mark itu biasanya ngeganggu banget ya buat para ibu-ibu yang sudah melahirkan. Pas melahirkan ya dok ya tentunya. Karena bentuknya tuh saya lihat tuh kayak listrik gitu atau kayak apa namanya retak-retakan di. Ya, karena dia kulitnya kan terstretch, makanya disebutnya stretch mark. Jangan-jangan kulit yang stres ya dia, jadi stretch semua kayaknya. Si kulitnya itu dia mengalami kerusakan sih Pak Ahmad gitu. Oke, baik. Nah, biasanya nih moms-moms yang pasca melahirkan, ini kadang biar berjuang supaya balikin tubuh yang tadinya melar ya dok ya, banyak menggunakan metode-metode coba-coba nih. Biasanya obat-obat pelangsing nih ya kan, karena banyak banget tuh variannya, bisa dari teh ya kan, bisa dari obat-obatan. Nah, kira-kira kan pasti pas melahirkan tuh pasti jadi busui ya dok ya. Aman nggak tuh dok penggunaan obat-obat pelangsing itu? Oke, jadi kita harus membedakan ada beberapa obat yang menggunakan mungkin herbal ya. Kalau herbal mungkin ada khasiat untuk menguruskan itu, mengurangi berat badan dengan cara dia memberikan misalnya efek hilangnya nafsu makan gitu kan, atau misalnya dia membakar lemak gitu kan di dalam di perut. Tapi sebetulnya
kita bedakan, ada yang masih bisa kita konsumsi secara sehat gitu ya, kayak lemon gitu-gitu kan minuman-minuman itu bisa mengurangi sedikit-sedikit. Tapi kalau misalnya untuk obat-obatan yang dijual untuk langsing, kayaknya kurang pas ya. Tidak direkomendasikan dulu ya, Dok? Tidak direkomendasikan, apalagi untuk ibu yang menyusui gitu. Jadi lebih baik atur pola makan yang lebih sehat ya, Dok ya, dan konsumsi mungkin yang herbal tadi ya, Dok ya, seperti penggunaan ya lemon yang tidak ada efek sampingnya lah ya. Jadi jauh-jauhin dulu tadi obat-obatan yang kira-kira bisa menimbulkan dampak negatif di kemudian hari ya, Dok ya. Betul, jadi nomor satu yang pasti kan kita harus atur gaya hidupnya. Jadi pola hidup sehatnya dulu, dari makanannya kita yang rendah lemak, rendah karbohidrat tapi tinggi protein. Kemudian yang kedua dari rutinitas berolahraga. Olahraga itu kan sedikit-sedikit, kita nggak usah over olahraganya. Ya, karena baru melahirkan ya tadi kan, Dok ya. Nanti ada beberapa olahraga yang bisa disarankan lah. Oke, baik. Nah, tadi kan dokter udah berbicara nih, karena nggak body doang ya yang ada masalah di tubuh, tapi ada juga yang permasalahan di wajah seperti jerawat, tadi kan melasma. Ini kan mesti diatasi nih kayak penggunaan krim atau obat-obatan yang topikal ya, Dok ya. Nah, dalam masa menjadi busu ini, apakah ada kontradiksi atau kira-kira yang mana yang bisa, yang mana enggak nih, Dok, penggunaan obat-obatan tadi? Jadi maksudnya kontraindikasi ya. Jadi mungkin boleh nggak pakai krim gitu ya? Tentu konsultasi dulu kepada dokter ya. Kayak di sini di WPC cabang Bintaro yang hamil, yang menyusui pasti mereka konsultasi. Program hamil pun konsultasi. Program hamil konsultasi. Jadi bukan semua krim tidak boleh digunakan. Justru pada ibu-ibu hamil yang mengalami perubahan hormon, justru butuh krim-krim yang menjaga supaya kulitnya tetap lembab, tetap cerah, tapi dia aman untuk hamil dan menyusui. Jadi aman ya. Jadi kita konsultasi dulu, nanti akan dipilihkan krim-krim Wijaya ya, krim-krim WPC yang aman tentunya. Jadi lebih baik konsultasi ya, lebih baik konsultasi ke dokter. Nanti dokter bisa merekomendasikan pemakaian krim, karena ada dosis-dosis krim yang memang nggak bisa terlalu banyak ya, Dok ya, di penggunaannya. Atau misalnya ada beberapa produk yang memang ini belum bisa dulu dan ini bisa. Jadi hanya dokter yang bisa mengetahui ya, Dok ya. Untuk tepatnya bukan dosis, jadi tepatnya itu lebih ke golongan obatnya. Golongan obatnya. Jadi ada golongan obat yang aman pada ibu hamil dan menyusui, ada golongan obat yang tidak boleh pada wanita hamil. Kalau menyusui sih biasanya nggak terlalu banyak problemnya ya, Dok ya. Nah, buat kalian alangkah lebih baiknya konsultasi dulu ya, Dok ya. Konsultasi nanti bisa ketemu Dokter Ainun, tanya-tanya dulu, nanti bisa dipilihkan rekomendasi produk yang tepat ya, Dok ya. Selama untuk maintenance atau mengatasi permasalahan kulit tadi ya pasca melahirkan. Nah, kalau tadi berbicara tentang produk skincare dan krimnya, Dok. Nah, kalau treatment, nah kira-kira nih apa aja nih yang bisa direkomendasikan untuk busui atau moms yang pasca melahirkan nih untuk treatmentnya? Satu lagi nih masalahnya kalau lagi pasien-pasien yang sudah melahirkan ya, mata panda. Mata panda, Jadi pada gelap saking begadang mulu. Begadang kurang tidur nih biasanya nih. Jadi biasanya kalau untuk tindakan-tindakan di klinik, banyak sekali tindakan yang masih bisa dikerjakan oleh ibu-ibu menyusui. Contoh kayak misalnya untuk mengatasi stretch mark. Justru stretch mark itu sebisa mungkin diatasi di awal, sedini mungkin. Dan sedini mungkin. Jangan keburu udah lama gitu ya, udah setahun baru diperbaiki. Masih bisa, tapi kurang maksimal. Jadi kita bisa lakukan seperti laser fractional untuk memperbaiki si tadi yang kayak kesetrum itu. Tadi kulit-kulit yang mulai rusak lah ibaratnya, karena ketarik tadi ya, Dok ya. Jadi itu nanti si stretch mark itu kita laser fractional, dia akan mengalami perbaikan teksturnya, mendekati normal lagi, tapi itu biasanya mesti diulang. Ada perulangan. Terus yang kedua kalau treatment untuk wajah, kayak misalnya untuk pada ibu menyusui tentu banyak chemical peeling, ada beberapa yang masih bisa disarankan gitu. Jadi sebenarnya masih banyak ya, Dok ya, treatment-treatment yang bisa dikombinasikan ya, Dok. Tapi tentunya lebih baik berkonsultasi ya, Dok ya, berkonsultasi terlebih dahulu supaya permasalahan si moms nih bisa mendapatkan solusi yang tepat ya, Dok ya. Bisa treatment ini atau bisa menggunakan skincare ini atau digabung kombinasi antara produk dan treatment ya, Dok ya. Betul. Biasanya tadi biasanya kalau misalnya kita sudah pakai krim, kalau untuk kayak misalnya kasus-kasus flek kan nggak mungkin kalau krim aja, tidak kita kombinasi dengan tindakan seperti laser pun aman, karena dia hanya lokal kan ya, Pak. Jadi semuanya balik lagi harus konsultasi dulu ya, Dok ya, sebelum melakukan treatment ataupun penggunaan tadi skincare-nya. Nah, kita udah berbicara dari, Dok ya, dari mulai penyebab apa aja nih masalah yang timbul ya kan, terus kayak apa aja yang dilarang lah mungkin ya, dan bagaimana merekomendasikan treatment dan skincare yang tepat. Tips nih, Dok, karena narasumber hari ini Dr. Ainun ini merupakan
ibu dari 3 orang anak. Oke, berarti udah 3 kali nih pasca melahirkannya nih kan. Jadi apa nih dok tips yang bisa dilakukan para moms nih yang habis pasca melahirkan supaya tubuhnya tetap ideal dan pola hidup dan asupan makannya tetap terjaga? Oke. Ya sebetulnya tetap balik lagi berbeda-beda setiap wanita. Cuman yang pertama sebelum kita hamil, kita udah menerapkan pola hidup sehat. Jadi dari makanannya juga kita sudah konsumsi yang baik ya, yang sehat itu kan bukan yang enak ya. Yang sehat bukan yang enak ya. Yang tapi yang enak bisa sehat. Iya betul. Nah terus yang kedua rutinitas olahraga. Karena kalau misalnya dari awal pun tidak berolahraga, tidak punya pola hidup yang sehat, ketika nanti kita sudah keburu hamil dan perubahan berat badannya banyak, untuk membalikinnya juga susah. Biasanya effortnya lebih besar. Lebih berat ya ininya, usahanya. Tapi kalau tips khusus sih sebetulnya satu, setelah melahirkan itu kita nggak boleh males. Jadi satu, makanannya harus benar-benar diatur pola hidupnya, sehat dietnya, kurangi tadi yang saya bilang yang konsumsi berlemak. Jadi lemak itu tetap harus butuh ya, apalagi ibu menyusui, tapi kita memilih lemak mana yang sehat. Yang kedua, karbohidratnya dikurangin, proteinnya lebih banyak. Kemudian selain itu saya olahraga, treadmill ya. Iya, treadmill ringan aja, nggak usah yang pro ya. Minimal tuh dalam 1 hari itu 30 menit kita punya olahraga. Kemudian kita khususkan ke bagian-bagian yang perut, panggul, itu olahraga yang bisa mengembalikan si bentuknya. Itu biasanya dari kayak yoga, pilates, itu bisa. Kemudian apalagi ya? Jangan stres kali. Jangan stres ya dok ya, karena itu mempengaruhi banget ya. Kalau udah stres, baliknya orang jadi males juga ngapain apa udah nggak mau gitu ya dok ya. Akhirnya apa yang pengen dicapai, apa yang tadi pengen dikerjain, udah namanya juga stres kan, udah banyak pikiran, jadi nggak usah ngerjain, jadi udah gede badan nggak apa-apa, tapi begitu ngaca nyesel juga. Iya, karena kalau misalnya kita keinginannya nggak kuat ya untuk balik lagi ke normal, pasti nggak dilakukan secara semangat gitu. Tapi kalau kita punya target, misalnya saya harus menurunkan berat badan sekian, paling tidak kita jadinya punya keinginan lebih kuat untuk olahraga tadi, pola hidup sehat dan lain-lain. Pokoknya moms harus tekadkan ya dok ya, supaya bisa balik tetap cantik, balik lagi kondisi badannya kayak semula, supaya apa, suami tambah seneng. Ternyata tambah lagi ya. Gak jadi dong, keburu ini lagi ya. Tapi kalau Pak, itu siklus yang wajar ya. Tapi dengan orang yang merawat, dengan yang cuek, itu pasti akan beda banget ya. Ketika dia pasca melahirkan, itu akan kelihatan banget perubahan tubuh ataupun ya kondisi pola hidupnya ya dok ya. Jadi buat dan sebenarnya itu salah satu usaha kita untuk mensyukuri apa yang udah kita dapatkan ya. Jadi perkara nanti ditambah lagi ya kan. Nah, yang penting udah usaha dulu ya untuk merawat tubuh supaya tetap dalam kondisi body goal dan terjaga kecantikannya ya. Karena kan perempuan itu kan tetap inginnya yang ideal ya dok ya. Nah buat kalian nanti yang ingin konsultasi seperti tadi, kalau memang masih bingung ya kan, atau memang pingin program juga, misalnya dari mulai program nanti hamil, terus busui, apa aja yang bisa dilakukan, treatment dan segala macamnya, nah itu bisa konsultasi ya dok ya dengan dokter Ainun. Nanti kita tunggu kedatangannya di BPC Cabang Bintaro, dan jangan lupa appointment lebih dulu ya dok ya. Betul. Appointment lebih dulu, dan nanti bisa konsultasi online juga kalau misalnya tidak memungkinkan moms untuk ke klinik ya dengan dokter Ainun, tentunya melalui WA ya dok ya. Iya, jadi sebelumnya WA dulu ke klinik, kemudian untuk tindakan-tindakan biasanya juga kita menyediakan ada swab. Jadi untuk pasien yang melakukan swab juga bisa di sini. Jadi insya Allah aman ya. Jadi buat sama-sama menjaga keamanan ya dok. Dan kita juga lagi ada spesial promo nih dok, karena masih masa PPKM ini. Tadi berhubungan tadi dengan masalah tubuh, mungkin adanya tadi perubahan ya dok ya di bentuk wajah pasca melahirkan ataupun masalah-masalah, kita punya treatment 10% ya dok untuk Aptos, Botox dan filler tentunya di Wijaya Platinum Bintaro. Tadi juga nanya ya yang botox itu ya. Jadi sebetulnya botox pada ibu hamil dan menyusui gimana gitu kan. Jadi sebetulnya kalau kita mengacu kepada jurnal, sebenarnya kan mekanisme botox itu dikerjakan lokal, jadi tidak berpengaruh ke sistemik gitu. Tapi sebaiknya memang berkonsultasi dulu kepada dokter untuk mengetahui perawatan apa yang terbaik. Karena biasanya pasca melahirkan ini banyak banget ya dok, dilemanya ya dok ya, antara badan, muka ya kan, dan segala macamnya itu bisa campur aduk lah ya, karena namanya kondisi tubuh, kulit itu tergantung dari gimananya kita ya dok ya tadi ya. Jadi buat kalian yang memang nanti mau
treatment buat busu-busu ini atau yang udah pasca melahirkan nih, nanti bisa appointment dan ya konsultasi bareng Dr. Ainun. Oke dok, mungkin terima kasih nih atas informasi dan tips. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat bagi moms yang sudah melahirkan atau calon moms yang pada saat ini sedang hamil, mengandung. Oke, nanti kita tunggu kedatangannya di BPC Cabang Bintaro dan saksikan juga nanti program kita untuk yang lainnya di dokter yang berbeda dan cabang yang berbeda dengan pembahasan yang berbeda pula. Oke, terima kasih dok atas waktunya dan sampai jumpa. Bye. Bye.